Belanda memiliki banyak artefak dari Indonesia karena sejarah kolonial mereka yang panjang di Nusantara, yang berlangsung selama lebih dari 300 tahun. Saat itu Indonesia, dahulu Hindia Belanda, menjadi sumber ekonomi yang signifikan bagi Belanda. Selain menguasai perdagangan dan sumber daya alam, Belanda juga membawa berbagai barang berharga, seni, dan artefak budaya ke Eropa sebagai simbol kekuasaan dan prestis. Beberapa alasan utama mengapa Belanda memiliki banyak artefak Indonesia adalah eksploitasi dan pengumpulan budaya. Penguasa kolonial seringkali mengumpulkan atau mengambil barang-barang budaya seperti tekstil, patung, senjata, alat musik, dan benda-benda keagamaan untuk dipamerkan di Eropa sebagai bentuk pengetahuan dan pengaruh budaya. Pencurian dan rampasan perang. Selama proses penaklukan atau perlawanan daerah-daerah di Nusantara, Belanda seringkali merampas benda-benda berharga atau bernilai budaya sebagai hasil rampasan perang, seperti benda-benda dari keraton, kuil, atau makam. Penelitian dan dokumentasi antropologi. Banyak peneliti Belanda yang melakukan studi antropologi di Indonesia dan membawa pulang berbagai artefak sebagai bahan studi yang kemudian disimpan di museum-museum Belanda. Koleksi pribadi pejabat kolonial. Beberapa pejabat kolonial, pedagang, atau ilmuwan juga mengumpulkan artefak Indonesia sebagai koleksi pribadi yang akhirnya diserahkan ke museum atau dijual ke kolektor setelah mereka kembali ke Belanda. Artefak-artefak ini sekarang banyak tersimpan di museum Belanda seperti Rijksmuseum, Tropenmuseum, dan Museum Volkenkunde, dan seringkali menjadi bahan diskusi terkait pengembalian artefak tersebut kepada Indonesia. Dilansir dari Media Detik, diketahui proses repatriasi atau pengembalian sudah berlangsung sejak 1970 hingga 2023. Pada 1970, Belanda mengembalikan naskah negara Kertagama kepada mantan Presiden Soeharto. Kemudian pada 1977, Belanda mengembalikan 243 benda pusaka Lombok. Lalu tongkat Kiai Cokro yang dulu dimiliki Pangeran Diponegoro juga dikembalikan pada 2015. Kemudian 1.500 benda pusaka dari Museum Nusantara dikembalikan pada 2019. Dan keris Diponegoro dikembalikan pada 2020. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan mengawal repatriasi atau pemulangan kembali 288 artefak bersejarah dari Belanda. Nantinya publik bisa melihat benda penuh sejarah ini. Direktur Jenderal Kebudayaan, Hilmar Farid, menjelaskan pihaknya sudah menyusun serangkaian program khusus sebagai komitmen repatriasi. Tidak hanya bisa dinikmati, tetapi juga akan ada proses konservasi dan penelitian berkelanjutan. Kami akan menyiapkan program pendidikan dan kegiatan interaktif yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang nilai historis dan kebudayaan dari artefak tersebut. Katanya dikutip dari Kantor Berita Antara. Penelitian berkelanjutan akan dilakukan bersama ahli untuk mengetahui asal-usul artefak. Dengan begitu akan diketahui lebih mendalam tentang sejarah dan peran-peran benda tersebut. Melalui studi ini, kita tidak hanya mendapatkan kembali artefak, tetapi juga memperkaya pemahaman tentang masa lalu, sehingga memungkinkan generasi saat ini dan yang akan datang untuk menghargai lebih dalam warisan budaya yang kita miliki. Tambah sosok yang akrab dipanggil Farid ini. Repatriasi diusahakan. Sejak 2017 upaya pemulihan dan pelestarian identitas nasional ini tidak serta-merta terjadi di tahun 2024. Ada berbagai perjuangan yang telah dilakukan Indonesia sejak 2017. Pengembalian ini adalah bagian dari agenda repatriasi yang telah disetujui melalui nota kesepahaman yang ditandatangani oleh kedua negara pada tahun 2017. Cerita Farid. Kesepakatan ditandatangani oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Ilmu Pengetahuan Belanda, Eppo Egbert Willem Bruins di Wereldmuseum Amsterdam. Selama prosesnya Duta Besar RI untuk Belanda, Meyer Vaz juga hadir mendampingi. Pemerintah Belanda dan Indonesia juga melakukan kerja sama intensif lanjutan. Salah satunya adalah studi provenance untuk meneliti sumber atau asal-usul kepemilikan temuan arkeologi.
Studi ini akan dilakukan mendalam agar keaslian dan asal-usul artefak bisa dipastikan dengan benar. Daftar 288 artefak yang pulang kampung artefak yang direpatriasi pada dasarnya beragam, termasuk dari koleksi Perang Puputan Badung. Benda ini diambil selama intervensi Belanda di Bali pada tahun 1906. Selain itu, ada arca-arca bersejarah dari Candi Singosari di Jawa Timur. Koleksi ini meliputi satu arca Ganesha, arca Brahma, arca Bhairawa, dan arca Nandi, yang sebelumnya sudah dipulangkan pada repatriasi tahun 2023. Kita akan membahas apa itu yang disebut dengan manusia Jawa. Berikut penjelasannya. Pithecanthropus erectus, atau sekarang dikenal sebagai Homo erectus, adalah salah satu fosil manusia purba yang ditemukan di Pulau Jawa pada akhir abad ke-19. Fosil ini ditemukan oleh Eugene Dubois, seorang dokter dan ilmuwan asal Belanda, di situs arkeologi Trinil, Jawa Timur, pada tahun 1891. Temuan ini menjadi salah satu penemuan penting dalam sejarah paleoantropologi, karena menunjukkan adanya bentuk manusia purba di Asia, khususnya di Nusantara. Berikut beberapa fakta penting tentang Pithecanthropus erectus atau Homo erectus. Penemuan fosil di Trinil. Dubois menemukan sebagian tengkorak, tulang paha, dan beberapa fosil lainnya yang menunjukkan ciri-ciri manusia purba. Temuan ini menjadi fosil pertama yang menunjukkan adanya hubungan antara manusia modern dengan nenek moyangnya di Asia. Ciri-ciri fisik Homo erectus memiliki tubuh yang lebih tegap dan postur yang lebih mirip manusia modern dibandingkan nenek moyang sebelumnya, seperti Australopithecus. Ciri khasnya adalah tulang alis yang menonjol, tengkorak yang lebih tebal, dan kapasitas otak yang lebih besar dari manusia purba sebelumnya, meskipun masih lebih kecil dari manusia modern. Teknologi alat batu. Fosil ini ditemukan bersama dengan alat-alat batu sederhana yang menunjukkan bahwa Homo erectus mungkin memiliki kemampuan untuk membuat dan menggunakan alat, yang membedakannya dari hewan lainnya dan menunjukkan perkembangan budaya dan teknologi. Persebaran di Asia dan Afrika. Homo erectus diyakini berasal dari Afrika, tetapi migrasi mereka kemudian membawa mereka ke wilayah Asia, termasuk Indonesia. Spesies ini juga ditemukan di situs-situs arkeologi di Tiongkok dan beberapa wilayah Asia lainnya, menunjukkan bahwa mereka menyebar luas di wilayah-wilayah tersebut. Penting dalam evolusi manusia. Homo erectus dianggap sebagai salah satu spesies yang berperan besar dalam evolusi manusia karena menjadi salah satu manusia purba pertama yang berjalan tegak. Hal ini juga mendukung teori bahwa manusia purba mulai mengembangkan kemampuan untuk hidup di berbagai lingkungan dan beradaptasi dengan perubahan iklim. Temuan ini menjadikan Pulau Jawa sebagai salah satu situs penting dalam studi evolusi manusia. Sejarah penemuan manusia Jawa Pithecanthropus erectus ditemukan oleh Eugene Dubois di Desa Trinil, Ngawi, Jawa Timur pada tahun 1891. Pada tahun tersebut, Dubois menemukan atap tengkorak dan gigi manusia yang menyerupai kera. Pada tahun 1892, Dubois menemukan tulang paha dari individu yang sama. Dubois menamakan temuannya sebagai Pithecanthropus erectus, yang berarti manusia kera yang berjalan tegak. Dubois adalah seorang dokter yang tertarik mencari fosil-fosil manusia purba. Ia mulai mencari fosil di Pulau Sumatera, kemudian melanjutkan ke Pulau Jawa. Dubois yakin bahwa Pithecanthropus erectus adalah missing link atau penghubung antara kera dan manusia. Alasan fosil manusia Jawa belum dapat dipulangkan? Mungkin banyak yang menyayangkan bahwa artefak berharga asal Indonesia ini belum dapat dipulangkan. J.F. de Boer berdalih karena pihaknya butuh waktu lebih lama untuk mengkurasi koleksi berisi ribuan objek bersejarah tersebut. Sehingga sampai saat ini proses pengembalian manusia Jawa masih dalam proses. Hal itu yang membuat pemerintah Belanda belum dapat memastikan kapan manusia Jawa dan artefak hasil ekskavasi Dubois lainnya. Ya, sebenarnya ini bisa dimaklumi karena artefak manusia Jawa menjadi primadona di Museum Belanda.
Artefak dianggap sangat berharga karena mereka memberikan kita pemahaman yang mendalam tentang sejarah, budaya, dan kehidupan manusia di masa lalu. Setiap artefak berfungsi sebagai jendela yang membantu kita mempelajari dan memahami bagaimana manusia dulu hidup, berinteraksi, dan berkembang. Artefak menyimpan informasi tentang peristiwa, cara hidup, dan perkembangan masyarakat pada masa lampau. Mereka menjadi bukti fisik yang menunjukkan peradaban, perang, migrasi, serta perubahan sosial dan budaya di masa lalu. Artefak memiliki peran penting dalam melestarikan identitas dan warisan budaya suatu masyarakat atau bangsa. Artefak bisa berupa barang seni, alat-alat sehari-hari, atau benda sakral yang memiliki nilai simbolis bagi suatu kelompok atau komunitas. Artefak menyediakan informasi yang tidak bisa kita temukan hanya dari tulisan sejarah. Arkeolog dapat memahami teknologi, perdagangan, dan bahkan perubahan iklim di masa lalu melalui analisis material dan gaya pembuatan artefak. Artefak seperti fosil, alat batu, dan tulang manusia purba membantu ilmuwan melacak perkembangan fisik dan budaya manusia sepanjang ribuan tahun. Ini penting untuk memahami bagaimana manusia berevolusi dari segi biologis dan perilaku. Artefak budaya seringkali menjadi inspirasi dalam seni, desain, dan ilmu pengetahuan modern. Teknik kuno atau keindahan estetika dari artefak masa lalu sering diadaptasi atau dijadikan acuan dalam pembuatan karya seni kontemporer. Karena kelangkaan dan usianya, banyak artefak bernilai tinggi di pasaran. Kolektor, museum, dan lembaga budaya sering mengeluarkan biaya besar untuk memiliki dan merawatnya, sehingga artefak juga menjadi investasi yang sangat berharga. Dengan mempelajari dan merawat artefak, kita tidak hanya menjaga warisan leluhur, tetapi juga terus belajar tentang jati diri kita sebagai manusia dan perjalanan panjang yang telah kita lalui.